got so motherfucking design on right now. Halo guys, selamat datang di podcast saya. Halo teman-teman. Halo. Gimana nih kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Ya, puji Tuhan, baik dong. Aku ngantuk banget, sumpah gara-gara semalam habis nonton bola. Oh iya, kalau nggak salah kemarin Indonesia sama Vietnam 6-5 ya? Iya, kemarin seru banget, tahu kamu nonton nggak? Iya, aku nonton tapi nggak sampai akhir. Kamu nonton sampai akhir? Aku nonton sampai jam 10 malam, habis itu bakar-bakar sama teman-teman. Wah, seru dong. BTW gimana Mel kabarmu? Puji Tuhan, baik. Oh iya, kalian sekarang ini ada kesibukan apa atau fokus sama hal apa gitu? Kalau aku sih cuma bantuin keluarga buat bikin toge sama nganter-nganterin aja sih. Kalau kamu, Ki? Kalau aku sih nggak sibuk banget ya, cuman bantuin mama aku bikin kue, sama di rumah juga ngerawat tanaman. Oh alah, Tante masih jualan kue? Masih dong, kapan-kapan mampir ya bagi Pasti kue. dong. Gitu ya guys, narasumber kali ini teman saya sendiri. Ini ada Kesya. Halo. Dan ini ada Ivi. Halo. BTW ini boleh diminum nggak Mel? Oh iya, lupa. Ini minumnya sama kacangnya dimakan ya. Maaf Ya. seadanya. Kasih ya. Ya, sesuai judul topik yang kita bahas hari ini, kita membahas tentang kelangkaan ekonomi barang dan jasa. Saya mengundang Kesya sebagai narasumber yang keluarganya sudah berpengalaman dalam dunia cocok tanam, dan Ivi keluarganya yang sudah berpengalaman dalam perawatan tanaman hidroponik. Nah, ngomong-ngomong soal kelangkaan, menurut kalian bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan ekonomi barang dan jasa? Yang aku tahu sih biasanya karena beberapa faktor seperti keterbatasan produksi, permintaan yang tinggi, gangguan pasokan, faktor alamiah, sama kebijakan pemerintah kan juga berpengaruh ya. Benar, misal kalau permintaan suatu barang atau jasa yang melebihi kapasitas produksi yang ada, itu menurutku bisa jadi penyebab kelangkaan juga. Keren, aku setuju. Keterbatasan sumber daya alam juga dapat mempengaruhi kelangkaan ekonomi barang dan jasa. Aku pernah baca dalam suatu sosial media, rantai pasokan transportasi dan bencana alam juga dapat mempengaruhi kelangkaan ekonomi barang dan jasa loh. Soalnya kan kebutuhan manusia yang nggak terbatas, apalagi nggak bisa dipungkiri juga kan sifat dasar manusia yang selalu ingin mencapai lebih banyak hal untuk kebutuhannya, kebahagiaan, kenyamanan, dan kualitas hidup mereka. Tapi faktor seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga dapat mengubah dan menambah jenis kebutuhan manusia yang berjalan seiring waktu. Itu dapat diatasi dengan adanya interaksi kompleks antara individu, budaya, dan lingkungan. Ya karena kebutuhan tersebut yang banyak dan manusia tidak memiliki batasan tertentu. Iya ya, kayak yang lagi maraknya sekarang tentang harga naiknya pangan di pasar. Ya mahal banget sumpah. Kemarin aja aku belanja di pasar beli bawang merah sama bawang putih itu sekilonya mahal banget. Apalagi kan gaji di Indonesia UMR-nya gak sebesar itu. Terus masyarakat di Indonesia kan rata-rata gajinya di bawah UMR kan. Menurutku sih untuk harga segitu tinggi, apalagi buat beli makan aja pas-pasan. Menurutku wajar sih karena permintaan konsumen yang terus melonjak tinggi, sedangkan produksi tidak mencukupi karena hama atau pengaruh musim. Dengan adanya harga yang ditingkatkan itu kan supaya agar konsumen membeli secukupnya. Jadi petani itu susah banget tahu, harus bisa nyocokin musim dengan apa yang akan kita tanam. Dirusak tikus-tikus juga kan ya, terus nyari pupuk yang cocok juga sama daerah kita. Benar, tanaman yang harusnya ditanam di dataran tinggi kan, ya harusnya ditanam di dataran tinggi kan, nggak boleh dataran rendah. Itu kan nanti bisa mati, sebaliknya juga. Iya, aku tinggal ambil minum bentar ya, dari tadi ngobrol terus sampai aku gak ingat ada minum. Iya ya. Ya. Oh iya guys, menurut kalian bagaimana sih cara mengatasi harga pangan yang melonjak tinggi? Menurutku dengan
menghemat pengeluaran dan mengurangi porsi belanja. Beli aja di pasar tradisional, nggak usah banyak-banyak. Kali aja beli banyak mau buat mukbang. Ya, nanti kalau mukbang jangan lupa kabar-kabar ya. Mukbang apa? Seafood aja gimana? Boleh sih, tapi kapan? Tapi kayaknya kalau seafood mahal deh. Terus kita kan juga kebanyakan nggak jalan seafood. Iya, juga Bahasa sih. satu. Aku sih belum pernah ya makan seafood. Sebelah aja gimana? Boleh. Boleh tuh, Udah. nanti kita beli bahan-bahan sendiri aja, Iya. masak sendiri. Iya, Biar Nanti seru aja itu. ya. Ya. Oke. Terus kalau keluargaku itu ya, kalau biar bisa ngehemat, itu keluargaku udah nerapin tuh nanam tanaman hidroponik. Aku aja juga udah nerapin itu biar bisa hemat juga. Ini gimana sih caranya? Mudah kok, tinggal siapin aja media tanamannya. Terus habis itu kita tuh siapin juga penyemaian benih. Terus kita tinggal tunggu aja daun sejatinya muncul. Terus tinggal pindahin ke tempat tanaman hidroponiknya gitu. Oh, berarti sama dong kayak mamaku. Mamaku juga udah tanam hidroponik sama ibu-ibu kampung. Terus selain tanam hidroponik, mamaku juga punya kebun di belakang rumah. Jadi kalau mau makan itu jarang banget buat belanja. Bagus itu. Mamamu kreatif ya? Jelas. Iya benar tuh, kan bisa menghemat biaya pengeluaran belanja juga kan. Iya, Bener-bener. Selain menanam sendiri, kita kan bisa gunain cara alternatif lain ya, selain makanan yang lebih terjangkau dan memiliki nutrisi yang cukup. Misalnya kayak daging yang murah tapi tetap berkualitas, atau mencari sumber nutrisi protein yang ekonomis. Ya, jangan lupa juga hindari pemborosan makanan. Kayak kita itu nerapin menu makanan. Terus kita tuh juga nyimpan sisa makanan yang baik gitu. Alah, saya kemarin aja masih diangetin. Mamamu gitu gak sih mamamu? Iya, bener. Ya kan sahur kemarin masih diangetin terus. Ya, kayaknya mama kita semua kayak gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang kan ada makanan ya yang diangetin tuh masih kayak lebih enak. Iya. Iya sih. Ya kan? Ada juga yang ibu-ibu itu, mama-mama gitu, sayur gitu kan, kuahnya banyak sampai dikit masih diangetin. Tahu nggak sih coba rasanya asin banget kan? Iya, bener. Udah kembali ke topik lagi. Terus ini jangan lupa juga kita tuh harus manfaatin promo, diskon di toko-toko gitu biar bisa ngehemat biaya pengeluaran juga. Aku juga sering kok dapat voucher di supermarket. Kan lumayan ya, bisa buat beli buah-buahan gratis. Terus kan, tapi ya nggak terus-terusan juga sih. Kadang juga cuma dapat promo harga. Iya sih bener, aku kadang juga dapat voucher supermarket kok. Lumayan loh. Oh, aku nggak dapet ya. Itu kan tergantung amal dan ibadah, Mel. Kurang beruntung. Kalian jahat sih. Mama aku itu kalau udah dapet informasi harga yang udah melonjak tinggi, dia tuh nggak bisa-bisanya mantengin harga naiknya nanti kapan, lonjak tambah tingginya kapan, nanti turunnya juga kapan gitu. Jadi biar kita juga biar bisa bijak dalam pembelian bahan pangan. Iya sih bener juga, kadang tuh ketar-ketir juga tuh lihat harganya yang tinggi-tinggi gitu. Ya kan, sumpah itu bikin pusing banget sih lihat harga kayak gituan. Iya bener sih. Padahal yang beli kan bukan kita, tapi kita ikut pusing. Iya. Soalnya kan ibu kita curhat sama kita. Iya bener itu. Jadi kita bisa ngerasain gitu loh. Oke teman-teman, terima kasih ya atas kerjasamanya dalam podcast kali ini. Semoga ada pelajaran yang dapat kita petik dan juga bisa menambah wawasan yang jadinya yang pertamanya nggak tahu, terus sekarang kita jadi tahu ya kan? Iya, benar. Makasih juga buat Amel ya. Iya, Kasih yang sama-sama. udah kita. Next makan-makan ya. Iya, kemana? Nggak gas. Oke guys. Oke teman-teman, dari podcast kali ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, apa saja penyebab keterbatasan ekonomi barang dan jasa. Seperti yang sudah disebutkan dua teman saya tadi,
Yang pertama itu transportasi juga berpengaruh. Yang kedua bencana alam. Yang ketiga itu pergantian musim. Yang keempat itu kebijakan pemerintah juga dapat berpengaruh. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi naiknya harga pangan di pasar. Tadi seperti yang sudah disebutkan dua teman saya juga tadi. Yang pertama, bijak dalam pembelian pangan. Yang kedua, menerapkan tanam hidroponik di rumah. Yang ketiga, kalau kalian punya kebun di rumah bisa juga ditanamin sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lain-lain. Sekian podcast dari kelompok 1. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Pergi ke pasar membawa pralon. Cakep. Terima kasih teman sudah menonton.